cuci tangan kita. Setelah cuci tangan, tidak lalu kumur-kumur di mulut, istinsyak juga di hidung, niatkan agar keluar dosa hidung dan dosa mulut kita. Setelah itu lalu basuh muka kita. Basuh muka kita sambil berniat, nawaitul wudu'a liraf'il hadasi lillahi ta'ala, ataupun nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan cahaya. Bagaimana doa ketika berwudu, ketika mencuci muka? Selain baca Bismillahirrahmanirrahim di awal, baca doanya, Allahumma biyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku saat semua wajah ada yang putih dan ada yang hitam. Doa ini berfungsi untuk di akhirat. Saat kita nanti di akhirat, wajah kita akan nampak ghurrul muhajjalin, wajah kita berseri-seri. Tapi barang siapa yang sering berwudu dan mengamalkan doa ini, Allahumma biyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, insyaallah wajahnya tetap akan berseri-seri di dunia. Walaupun kulit kita hitam, tapi muka kita cerah selalu. Posisi ini kalau kita mengamalkan doa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tetap di awal dan baca doa. Sambil cuci tangan, apa doanya? Cuci tangan kanan, celup dalam bak boleh atau pakai keran. Allahumma a'tini kitabi min yamini. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku. Cuci tangan kiri bagaimana? Allah wala tu'tini kitabi min shimali aw min wara'i. Jangan berikan kitabku dari tangan kiri atau dari belakang. Bacakan doa-doa itu sampai terakhir di kaki karena udah azan. Doanya terakhir waktu mau wudu, baca doa apa? Cuci kaki. Allahumma la tazal qadami ala sirati yawma tazalul aqdam. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kakiku di atas siratal mustaqim saat semua kaki banyak yang tergelincir. Mudah-mudahan dengan bismillah di awal perbuatan dan doa-doa di setiap perbuatan kita, Allah akan selamatkan kita. Nah, bentar sekali lagi di ujungnya. Summa, kemudian setelah Allah putuskan langsung sidang, yaqdillahu ta'ala bainal wuhushi wal bahaim. Sebelum Allah putuskan di antara manusia, Allah putuskan di antara hewan ternak dan binatang buas, sehingga diputuskan bagi hewan, bagi tandukan hewan yang punya tanduk, seadanya lemah, nah tanduk, ruh ditanduk, lemah lain, kan mendalimi Allah hitung dosa-dosa mereka. Tapi setelah binatang dihitung dosanya, apakah mereka masuk neraka? Tidak. Summa yaqulu ta'ala lil musyrik wal bahaimi, kemudian Allah berkata, tapi dosa dihitung. Kami ngelanduk naik, maka kami ingin dihitung dosanya semua. Kemudian Allah berkata bagi semua binatang buas dan hewan ternak, kunu turaban, jadilah kamu semua tanah, katanya. Fa inda zalika yaqulul kafiru, berkatalah orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya kami pun jadi tanah, bahkan tanah. Itu surat An-Naba ayat 40. Nah, ini akhir pengajian kita hari ini. Kita sambung ke depan dengan cerita dari Mufatir. Baik, kita ke depan ada 10 hewan yang masuk surga ya, untuk minggu depan, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.